Adakah yang demikian itu wahai Rasulullah tandanya? Bagaimana tandanya orang yang berhati lapang itu? Apa alamatnya orang-orang yang hatinya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah itu ada alamatnya wahai Rasulullah? Qala na'am, jawab Nabi, ada. Ada tandanya orang-orang yang berhati lapang itu. Ada tandanya orang-orang yang berhati diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tandanya, kata Rasulullah, at-tajafi an daril ghurur. Yang kedua, wal inabatu ila daril khulud. Yang ketiga, wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut. Pertama, tandanya orang yang hatinya itu bercahaya, at-tajafi anil ghurur, yaitu merenggang dari negeri tipu daya ini. Yang kedua, kembali kepada negeri akhirat yang kekal. Yang ketiga, bersiap untuk kematian sebelum datangnya itu kematian. Nah, tiga ini tandanya orang yang berhati lapang, orang yang punya hati diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Rasulullah menyebut at-tajafi anil ghurur, renggang daripada negeri tipu daya. Maksudnya renggang itu adalah bahwa dunia itu bukan merupakan perhatiannya yang utama. Dunia itu hanya dijadikannya sebagai bekal untuk hari kembali. Nah, itu yang dimaksud dengan renggang. Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama, orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mengejar dunia, itu orang-orang yang merapat dengan dunia. Pikirannya dikatakan 90% pikiran dunia, waktunya 90%, 60%, 70% untuk mengurusi dunia. Ini bukan renggang dari dunia, merapat dengan dunia. Nah, kalau orang yang renggang dengan dunia itu adalah bukan yang utama baginya. At-tajafi an daril ghurur, merenggang daripada negeri yang tipu daya. Kenapa dunia ini disebut dengan tipu daya? Dunia disebut dengan negeri tipu daya. Para ulama mengatakan antara lain dunia ini disebut tipu daya. Bagaimanapun baiknya dunia ini kepada kita, bagaimanapun sayangnya dunia kepada kita, ujung-ujungnya dia akan meninggalkan kita. Nah, ini contoh tipu daya dunia. Kita dirangkulnya, kita didekatinya, kita diberinya, kita disayangnya, tapi ujungnya dia akan meninggalkan kita. Akhirnya kita jadi sedih, akhirnya kita jadi menderita. Nah, itulah contoh bahwa dunia ini tipu daya. Para muhibbin rahimakumullah, pengertian merenggang daripada dunia itu bukan berarti kita menghilangkan pemikiran atau waktu untuk dunia sama sekali. Agama kita tidak melarang kita berurusan dunia. Agama bahkan mengatur bagaimana orang berusaha. Agama mengatur bagaimana orang bertani, beternak, berdagang dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa agama tidak melarang kita untuk mengurus dunia.
Namun jangan sampai dalam hal mengurus dunia itu kita disebut orang yang rapat dengan dunia, orang yang akrab dengan dunia. Karena rapatnya kita dengan dunia, akrabnya kita dengan dunia, sehingga menyita banyak perhatian kita, menyita banyak waktu kita, itu menunjukkan hati kita sempit, hati kita tidak ada cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, silahkan kita berusaha dunia, apapun usaha kita, tapi para ulama mengingatkan jangan lupa 3 hal. Kalau 3 perkara ini kita langgar, itu menunjukkan bahwa kita sudah termasuk orang yang terjerumus ke dalam jurang dunia. Tapi kalau 3 perkara ini masih bisa kita pelihara, kita masih bisa selamat daripada yang dicela. Yang pertama, mereka ulama mengatakan kepada orang-orang yang berurusan dengan dunia, seperti berusaha dan sebagainya. Yang pertama, an-niyatus salihah, niat yang baik. Nak berdagang silahkan, nak bertani silahkan, berkebun, beternak, jadi pegawai, jadi buruh, jadi apa silahkan. Tapi pertama niatnya bagus, niat bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabat dunya halalan isti'fafan anil mas'alah wa sa'yan ala ahlihi wa ta'attufan ala jarihi ba'athahu Allah yawmal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badar. Wa man talaba ad-dunya halalan mukathiran mufakhiran muraiya laqiya Allah ta'ala yawmal qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Nah, ini Rasulullah menerangkan bagaimana orang yang mencari dunia dengan niat. Barang siapa yang mencari dunia, berdagang, berkebun, halalan halal, jangan yang haram, yang halal. Niatnya mencari dunia yang halal itu adalah isti'fafan anil mas'alah, karena menghindari daripada mengemis, mengusahakan untuk keluarganya dan membantu tetangga-tetangga yang memerlukannya. Nah, kalau kita berusaha dengan niat seperti itu, ba'asahullah yaumal qiyamah wa wajhuhu kal kamar lailatal badar, Allah bangkit nanti di hari kiamat, wajahnya seperti bulan purnama. Nah, ini berdagangnya kan jadi masalah niat kita. Kita mau